Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Bicara Frontend. Ini adalah video bagian kedua tentang update yang terjadi di ekosistem React Native di bulan Agustus. Nah, kalau di bagian pertama kemarin, kita udah bicara ya tentang update besar dari React Native sendiri dan library-library besar. Nah, di bagian kedua ini, kita akan explore library-library lain yang dapat update minor biasanya, atau mungkin ada library baru yang menarik untuk kita bahas. Oke, let's go. Balik lagi ke minggu pertama dan kedua di bulan Agustus, ada Rosenite Preview, yaitu tools untuk kita bisa enkapsulasi atau testing tampilan komponen secara mandiri via DevTools. Kita bisa lihat, pertama-tama kita register komponen tersebut dimanapun di aplikasi kita. Ini misalnya di dalam komponen tersebut kita tambahkan register preview ini. Kemudian nantinya di DevTools kita bisa muncul komponen tersebut yang bisa kita lihat tampilannya. Menarik sekali ya. Rosenite sendiri itu adalah sistem yang dibuat oleh Callstack untuk kita bisa tambahkan plugin ke DevTools. Banyak banget plugin yang menarik yang bisa kita tambahkan untuk meningkatkan kapasitas kita dalam mendebug aplikasi kita dengan lebih efisien dan lebih presisi tentunya. Kemudian ada update dari Radon. Kita mungkin nggak akan bahas ya update-nya apa, tapi Radon sendiri itu adalah sebuah IDE atau extension sebenarnya yang bisa kita tambahkan ke VS Code dan beberapa VS Code based IDE seperti Cursor dan Windsurf. Yang di situ banyak tools yang bisa kita pakai seperti simulator di dalam IDE, kemudian kita bisa lakukan beberapa settings terhadap simulator tersebut tanpa harus ke Xcode atau Android Studio atau DevTools bahkan. Kita juga bisa lakukan debugging langsung, yang mana semuanya ini berbayar dan dibuat oleh Software Mansion, yaitu salah satu kontributor terbesar di React Native Ecosystem, author dari Reanimated, Native Screens, dan Gesture Handler. Kemudian ada minor update dari Gesture Handler yang sekarang support React Native 8.1. Pastinya banyak dari kalian yang sudah tahu ya, apa itu React Native Gesture Handler. Buat yang belum tahu, ini adalah libraries untuk handle touch dan gesture, misalnya drag, pen, scroll, dan sebagainya. Yang mana mungkin kalau sebelumnya kita handle gesture ini via JavaScript, kita bisa handle via UI thread secara deklaratif ya. Jadi kita deklarasikan apa yang terjadi, apa yang berubah pada situasi tertentu dan langsung tersinkronisasi ke UI thread tanpa melalui JavaScript thread. Jadinya performanya bisa lebih oke, lebih smooth. Dengan ini kita bisa handle gesture dengan lebih kompleks. Jadi kita bisa anggap setiap gesture itu adalah state machine yang mana dia punya state sendiri, dan kalau misalnya kita bisa handle dua hal sekaligus nih dalam satu tempat, misalnya di sini ada pen dan long press. Jadi kalau misalnya kita tahan, nah dia yang aktif akan long press, tapi kalau misalnya kita geser, itu yang aktif akan pen. Jadi secara otomatis akan melakukan pengecekan logik dari gestur yang seharusnya terjadi. Kemudian ada update dari Audio API dari Software Mansion. Buat yang belum tahu, Audio API ini adalah libraries untuk kita bisa proses dan synthesize audio dengan lebih kompleks. Nah, di sini ada spesifikasi yang diikuti ya. Jadi nggak cuma kita play audio, kita bisa kasih filter, kasih efek, dan sebagainya. Dan kalau memang kalian hanya ingin melakukan playback, itu bisa pakai Expo Audio ya. Kalau di Expo Audio kita bisa langsung play pakai hooks-nya, tapi kalau di Audio API, contohnya kita bisa sampai membuat sound-nya itu sendiri. Misalnya ini
membuat keyboard. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ada update dari testing library. Buat yang belum tahu, React Native Testing Library ini adalah tools untuk render komponen-komponen yang akan ditesnya ya. Contohnya seperti ini. Ini bisa kita kemudian run dengan Jest, dan ini terinspirasi dari React Testing Library ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian Skia. Skia sendiri itu adalah graphic library atau graphic engine ya, yang mana kita bisa render secara native tapi bukan lewat platformnya ya, misalnya lewat Android atau iOS, tapi kita via engine sendiri, yang mana Skia ini adalah engine-nya Flutter. Sebelum sekarang pakai Impeller ya Flutter. Di Skia kita bisa render dengan cara yang berbeda, yang mana ini terjadi secara native ya, bukan di JavaScript, sehingga performanya bisa lebih oke. Dan memang Flutter itu seperti game engine dibandingkan React Native yang memang utilize komponen-komponen native sesuai platform. Oleh karena itu, jika ada perubahan UI baru atau komponen baru di Android, maka React Native bisa langsung mengadopsinya, sedangkan Flutter itu harus membuat ulang komponen itu di engine mereka. Ada kelebihan, ada kekurangannya ya dengan kita render sendiri dibandingkan kita utilize native komponen. Oleh karena itu makanya React Native itu ya native sebenarnya, karena bagian JavaScript-nya itu hanya di business logic-nya, bukan di renderingnya. Kemudian screen transition. Screen transition itu berusaha untuk membuat efek transisi antar screens atau antar page itu menjadi lebih berkesinambungan. Jadi misalnya ada bagian dari screen sebelumnya yang kemudian bisa dilihat detailnya itu bakal tersambung dengan screen yang baru. Contohnya seperti ini. Jadi terasa lebih berkesinambungan atau continuous. Nah, transition sendiri itu sudah ada di web ya, namanya Vue Transition. Dan sebenarnya ada beberapa library yang berusaha untuk handle transition seperti ini, termasuk Expo juga ada. Kemudian ada update dari Nitro Modules yang mana sekarang support 0.81. Apa itu Nitro Modules? Adalah sebuah framework untuk kita bisa coding di sisi C++-nya atau Swift atau Kotlin-nya, yang mana sebenarnya ini ada di atasnya Turbo Modules dari React Native ya. Tapi dengan adanya framework ini kita bisa buat implementasi yang mana kalau kita ada kebutuhan untuk touch the native side of React Native, kita bisa lebih terarah untuk apa yang harus dilakukan. Dan di React Native sendiri belum ada dokumentasi yang jelas terkait bagian C++-nya ya. Jadi ini menarik sekali. Kemudian ada dari Nitro Image. Oh ya, Nitro itu di-develop oleh Mark Ruzavi, salah satu kontributor di ekosistem juga yang paling aktif. Jadi kedepannya mungkin kalian akan banyak menemukan library baru yang dibuat di atas Nitro. Nah, Nitro Image sendiri alternatif untuk display image ya, yang mana ada beberapa sudah seperti Fast Image atau Expo Image. Kemudian yang terakhir ada rilis baru yaitu Nitro Screen Recorder. Cukup menarik dan saya agak wondering permission apa yang dibutuhkan, dan mungkin ada hal-hal yang harus dideklarasikan di aplikasi kita agar bisa diterima oleh App Store ya. Di minggu ketiga ada update yang pertama dari Maestro. Maestro adalah salah satu testing tools yang support React Native ya. Dan menariknya proses testingnya berlangsung secara langsung. Seperti ini. Tahapan-tahapannya kita definisikan. Dan untuk integrasinya itu cukup mudah ya. Misalnya button kita berikan title go atau text input kita berikan placeholder. Dan nanti Maestro akan membaca bagian-bagian itu, teks-teks itu sebagai anchor untuk mereka melakukan aksi secara otomatis. Kemudian ada update dari screens.
yang mana screens ini adalah basis dari React Navigation ya. Tiap-tiap screens-nya berjalan di atas React Native Screens jika kita inginkan secara native. Kemudian ada Executorch. Executorch ini di-develop juga oleh Software Mentions, dan kalau kalian pernah coba implementasi AI, Executorch ini adalah framework AI yang ditujukan untuk berjalan di edge device seperti handphone atau microcontrollers. Jadi dengan ini kita bisa load modelnya itu sendiri ke device kita. Di sini kita bukan call AI seperti OpenAPI atau Gemini dan sebagainya. Kita benar-benar load model tersebut di device kita. Kemudian dengan Executorch ini sebagai interface-nya kita bisa langsung pakai model itu untuk keperluan implementasi AI kita. Kemudian ada library baru terkait Parlan AI. Dari yang saya baca-baca ini sebenarnya interface aja ya untuk Parlan AI komunikasi langsung di kode kita. Kemudian ada update dari bottom sheet yang mana sekarang bisa lebih fleksibel memakai list selain flat list. Tentunya flash list dan legend list ini lebih performan dibanding flat list. Library ini salah satu yang paling oke menurut saya untuk membuat bottom sheet. Di dalamnya bisa ada list, ada input, dan ada handle yang bisa kita drag. Kemudian ada update dari Repack. Repack sendiri itu adalah library alternatif sebagai pengganti Metro ya. Ini sebagai bundler. Jadi Repack sendiri memanfaatkan RSpec yang dibuat di atas Rust. Use case utamanya adalah untuk micro front end, di mana di dalam satu repository bisa memuat beberapa aplikasi atau bagian aplikasi yang berbeda, yang mana tiap-tiapnya terpisah dan bisa dibundle secara terpisah. Oleh karena itu mereka mengadopsi workflow-nya Webpack, yang salah satu fitur terkuatnya adalah module federation, yang mana mirip code splitting tadi, yang kurang lebih kita bisa membuat bundle terpisah untuk bagian-bagian aplikasi yang di-develop berbeda oleh tim yang berbeda misalnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir dan paling menarik yaitu React Native Reusable, yang merupakan sebuah komponen library yang mana prinsipnya seperti Sachi UI, yang mana tiap-tiap komponennya itu bukan kita install ya, tapi kita copy ke repository kita, kemudian bisa kita edit sesuka kita. Dan strukturnya mirip seperti Radix ya, yang mana lebih composable, yang punya bagian-bagian terpisah yang kita bisa susun sesuai keperluan. Kemudian di minggu terakhir ada update dari Reanimated, yang mana mereka juga bereksperimen terkait shared elements. Kalau tadi screen transition, kalau ini shared element. Prinsipnya sama. Kalau ada elemen yang sama, bisa terjadi transisi secara seamless. Tapi ini di versi 4.2, sedangkan sekarang 4.1. Kemudian ada update dari React Native Worklets. Worklets sendiri, ini salah satu yang paling menarik sih ke depannya, yang mana ini memungkinkan kita untuk menjalankan kode JavaScript secara paralel di threads yang berbeda atau runtimes yang berbeda. Contohnya seperti ini, kita bisa tambahkan worklet yang nanti kode kita akan berjalan di UI thread instead of biasanya di JS thread. Ini menarik sekali ya, mungkin akan banyak implementasi atau inovasi yang terjadi dengan worklet ini. Mungkin nanti kita bisa buat game di atas React Native dengan performa yang oke dan sebagainya. Kemudian ada library baru yang namanya React Native Otrelite. Di sini keterangannya Unified Extensible Cross Language OTel Compatible. OTel itu Open Telemetry ya. Tracing Library. Berarti ini library untuk mengukur dan men-tracking performa, bisa penggunaan memori. Kalau kita lihat di GitHub-nya, lebih jelas lagi, yang membuat kita bisa menginstrumentasikan aplikasi kita pakai beragam
backends untuk tracing, profiling, dan performance monitoring. Nah, ada beberapa bagian, core-nya itu adalah bagian yang bisa kita pakai di aplikasi kita tambahkan tracking-trackingnya, yang kemudian nanti akan di-display atau di-record oleh backend. Di sini sebutnya backend. OpenTelemetry di sini bisa diintegrasikan sebagai protokolnya untuk nanti bisa dikirim ke service-service yang support hotel seperti Grafana, Prometheus. Ada satu videonya yang menarik terkait ini di Conference React Universe. Di sini contohnya misalnya kalau aplikasi kita sudah ditambahkan Trelite, maka nanti bisa di-track melalui ini mungkin salah satu backend yang mereka develop. Atau bisa juga di Xcode di bagian instrumen atau juga bisa di Android Studio, ada juga backend yang bisa diintegrasikan. Dan yang bisa di-tracing itu nggak cuma JavaScript-nya, tapi juga bagian C++-nya, JSI, dan juga bagian native platform-nya. Tapi itu in the future ya. Termasuk bagian React Native internals. Jadi harusnya ini jadi end-to-end instrumentation tools yang nanti bisa kita pakai untuk mengukur keseluruhan performa dan telemetri apapun, memori, CPU, untuk seluruh bagian aplikasi kita. Luar biasa sih menurut saya, inovasi yang coba digagas di sini. Kemudian ada React Native Liquid Glass. Kalau kalian yang tidak pakai iPhone itu ada update terbaru ya. Di iOS 26 itu ada efek yang namanya Liquid Glass. Yang mana sangat unik sekali, tampilannya bisa seperti kaca. Dan karena React Native adalah native, maka implementasinya itu bisa tidak terlalu rumit untuk dibuat interface-nya ke React. Nah, seperti bisa kita lihat, kita bisa langsung pakai ini sebagai view, dan dia otomatis auto-adapting. Menarik sekali. Kemudian terakhir adalah tentang Redden, tapi ini sudah kita bahas ya. Dan itulah small update atau library baru yang hadir di bulan Agustus. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Gimana? Ada yang menarik nggak? Saya juga jadi penasaran sih, ada yang mau coba saya pelajari beberapa library tadi. Nah, next, saya akan buat video update untuk bulan September. Update-update di bulan September. Dan mungkin bahas beberapa artikel yang menarik dari bulan Agustus tadi ya. Nah, kalau ada kesalahan atau ketidakakuratan dari apa yang telah saya bahas, mohon dikasih tahu ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di depan. Bye.